Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Selamat bergabung di kelas saya di mata kuliah Fikih Munakahat. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan Allah melalui media ini. Tentunya dalam rangka satu kita niat thalabul ilmi. Yang kedua kita niatkan ibadah karena Allah agar kita semua tetap semangat untuk menggapai dan meraih cita-cita kita bersama. Mari sama-sama perkuliahan di kesempatan pagi hari ini kita awali dengan baca Fatihah tabarukan. Pertama, Fatihah kita hadiahkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Fatihah kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, semoga diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan dan kemurahan rizki. Kalau orang tua kita sudah wafat, semoga Allah menjadikan hidup bahagia abadi di surganya. Dan Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita. Dan Fatihah yang terakhir kita mohonkan kepada Allah agar Allah memudahkan langkah kita bersama, langkah Anda semua untuk menggapai cita dan cinta. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik Saudara. Hari ini adalah hari pertama kali di mana Anda masuk di mata kuliah saya. Nah, sebagai awalan atau pengantar dalam mata kuliah ini akan saya sampaikan beberapa hal tentunya. Yang pertama adalah tentang orientasi perkuliahan. Mata kuliah Fikih Munakahat ini seperti apa? Ruang lingkupnya bagaimana? Karena satu semester ke depan atau dalam satu semester ini kita akan mengkaji tentang Fikih Munakahat di program studi atau di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Kemudian yang kedua, kita akan sampaikan desain pembelajaran kita karena semester ini itu beda dengan semester yang tahun lalu Anda semester 1 gitu ya. Nah, tahun ini nanti kita sampaikan seperti apa. Yang ketiga adalah kontrak belajar, nanti penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester di mata kuliah saya ini. Oke, baik Saudara. Yang pertama adalah saya menyampaikan tentang orientasi perkuliahan yang bisa Anda lihat. Oke, yang pertama, mata kuliah kita adalah mata kuliah, ini orientasi mata kuliah dulu ya, nanti baru lanjut. Mata kuliah kita atau mata kuliah Fikih Munakahat ini adalah mata kuliah kefakultasan yang ada di Fakultas Syariah Pekalongan. Jadi 3 prodi, 3 jurusan, ada HKI, ada HES, ada HTN, ada semua. Nah, isinya apa? Ya, ruang lingkupnya seputar hukum pernikahan, seputar bagaimana seseorang itu memahami kaidah atau fikih aturan tentang pernikahan. Terkait dengan perjalanan hidup dalam rumah tangga setelah seseorang mengikatkan diri dalam pernikahan dengan aturan sisi lain yang terkait dengan hukum pernikahan. Jadi mulai A sampai Z, jadi mulai konsep dasar pernikahan sampai pernikahan itu selesai. Nah, itu yang akan dikaji. Mencakup problematika kehidupan rumah tangga dalam menjalani kehidupan. Maka di situ ada bahasan tentang, nanti kita membahas tentang konsep manajemen keluarga, manajemen konflik, kemudian harta bersama, menekankan desain masa depan rumah tangga yang sesuai tujuan pernikahan. Nah, memberi wawasan kepada Anda semua bagaimana merancang pernikahan yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Oke, baik. Berikutnya adalah tentang ini saudara, capaian dari mata kuliah fikih munakahat. Capaian ini adalah harapan dari pembelajaran mata kuliah fikih munakahat ini. Yang pertama adalah Anda semua diharapkan setelah mau mengkaji belajar fikih munakahat ini, Anda semua diharapkan memahami prinsip atau kaidah dasar dalam konteks hukum pernikahan yang tentunya selaras dengan jiwa dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para mujtahid sebagai acuan dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial. Karena sumber hukum dalam tradisi kita, dalam keilmuan kita, dalam keberagaman kita, kira-kira begitu, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan juga hasil ijtihad para ulama. Yang kedua, sanggup dan mampu merespon, menjawab, dan memecahkan berbagai persoalan hukum pernikahan yang muncul seiring dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Ya, artinya Anda sebagai calon sarjana Fakultas Syariah yang nanti akan terjun di kehidupan masyarakat, bermasyarakat, ya nantinya diharapkan mampu merespon, menanggapi, atau bahkan menyelesaikan problem-problem pernikahan yang ada di lingkup atau skup seputar Anda. Syukur-syukur besok Anda bisa jadi praktisi hukum, misalkan jadi hakim, menjadi panitera, atau menjadi penyuluh keagamaan, atau menjadi penghulu misalkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu memahami dan mengerti esensi dan nilai-nilai yang ada dalam hukum pernikahan. Oke, baik. Nah, sistem pembelajaran yang kita gunakan, teman-teman, ada acuannya. Satu, jadi pembelajaran selama 1 semester ini tidak dilakukan secara tatap muka. Semua berbasis jaringan. Acuannya adalah satu, sesuai dengan edaran Rektor IAIN Pekalongan bahwa perkuliahan pada semester gasal tahun akademik 2020-2021 ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaring ya. Oleh karena itu Anda harus aktif, siapkan segala hal yang mendukung perkuliahan Anda agar bisa berjalan lancar. Yang kedua adalah acuan materi perkuliahan ada dalam RPS. Jadi pembelajaran apa semua tema yang dikaji, buku apa yang dibaca, bagaimana mekanisme tugasnya, itu semua ada di RPS. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis atau virtual interaktif. Jadi online interaktif begitu ya. Nah, media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran pada semester ini adalah ada e-learning. E-learning itu yang saya kira kawan-kawan semua sudah mendapatkan sosialisasi dari akademik atau AKMA Fakultas Institut. Nah, nanti di e-learning ini kita gunakan salah satu medianya. Kemudian ada GCR, nanti Google Classroom kita pilihkan. Maaf, itu yang benar adalah Google Classroom ya. Penulisannya salah tadi, buru-buru. Kemudian ada WhatsApp group, kemudian ada channel YouTube nanti yang saya sarankan, atau ada hal yang perlu dilihat di situ. Nah, yang pertama, untuk mengecek kehadiran keaktifan, nanti e-learning akan saya aktifkan sebagaimana panduannya itu ada absen yang bisa diakses dari jam sekian sampai jam sekian, tentunya sesuai jam perkuliahan. Di situ juga akan saya bisa merekam keaktifan saudara. Kemudian bahkan saya bisa memberi penilaian. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik, siapkan segala sesuatunya yang mendukung perkuliahan berbasis online ini. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, sekarang adalah jenis tagihan. Jenis tagihan itu adalah hal yang harus Anda penuhi untuk sampai kepada hal yang harus Anda penuhi untuk sampai kepada nilai akhir. Yang pertama adalah Anda harus
apa? Anda harus melaksanakan memenuhi apa? Tugas karya ilmiah, makalah yang nanti bisa dikerjakan secara kelompok. Ya, secara kelompok atau kelompok itu ya dari berapa anak dibagi nanti. Ya, tema-tema kan saya sampaikan. Yang kedua adalah ada evaluasi pembelajaran. Biasa kalau pertemuan atau kuliah yang offline tatap muka itu modelnya adalah UTS atau UAS, dan nanti evaluasinya bisa kita sepakati bersama seperti apa modelnya begitu. Nah, biasanya ya bisa mereview, bisa membaca, bisa mencari artikel jurnal dan sebagainya. Nanti kita bahas menjelang ujian begitu ya. Yang jelas ada evaluasi sebagai dasar memberikan nilai. Kemudian yang ketiga adalah review jurnal. Nanti Anda semua biar familiar, maka saya wajibkan, saya haruskan untuk mereview jurnal. Jurnal tentang apa? Tentunya tentang tema-tema pernikahan begitu ya, hasil riset-riset. Biar Anda itu paham, biar Anda ngerti bagaimana tulisan ilmiah yang dimuat di jurnal. Sebagai bekal Anda besok kalau Anda menyusun tugas akhir atau skripsi. Plus ditambah dengan komponen evaluasi, keaktifan, kemudian tuh apa namanya, ya hal lain yang ada di RPS. Oke, baik saudara, saya kira ini eh, sedikit informasi yang saya sampaikan terkait dengan apa namanya pembelajaran fikih munakahat. Saya kira demikian, dan nanti setelah ini akan saya sampaikan RPS atau panduan tentang bagaimana perjalanan kuliah ini akan kita lakukan. Oke, baik.